Belajar mengasihi diri. Refleksi pagi 1482. Apa yang terjadi bila seseorang selalu berupaya untuk memperoleh akal budi yang dilandasi oleh sikap takut akan Tuhan? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 19 ayat 8. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saudara-saudara, perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri telah disampaikan Tuhan di Imamat 19 ayat 18. Perintah inilah yang juga disampaikan oleh Yesus Kristus di Matius 22 ayat 39. Kemampuan untuk mengasihi diri sendiri yang merupakan dasar untuk mengasihi sesama manusia itu ternyata dilandasi oleh akal budi yang ditempa di dalam sikap takut akan Tuhan. Pengertian yang timbul dari akal budi yang seperti itu pastilah akan membahagiakan manusia. Saudara-saudara, mengasihi diri berbeda dengan mengasihani diri. Mengasihani diri atau iba diri adalah sikap negatif yang melihat diri sendiri dalam posisi korban yang menderita karena orang lain atau karena sebuah keadaan. Iba diri ini justru akan merusak diri kita sendiri. Tidaklah demikian dengan mengasihi diri. Di dalam kesadaran bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga, kita menghargai diri kita sesuai dengan maksud Sang Pencipta. Hal ini hanya bisa terjadi bila akal budi kita diarahkan dan digunakan di dalam sikap takut akan Tuhan. Karenanya, marilah kita dalami firman Tuhan, pahami kehendaknya, dan hidup di dalam ketaatan. Inilah upaya mengasihi diri sendiri yang pasti akan menjadi berkat bagi sesama dan pasti membahagiakan. Belajar berkata benar. Refleksi pagi 1483. Apa peringatan penting yang diulang kembali oleh Amsal tentang dusta dan kebohongan? Mari lihat Amsal 19 ayat 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara-saudara, peringatan untuk umat Tuhan tidak menjadi saksi dusta dan menghindari segala bentuk kebohongan sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya di Amsal 19 ayat 5. Tetapi penulis Amsal merasa perlu untuk mengulang peringatan ini karena ini rupanya hal yang sering terjadi di masa lalu. Penyakit suka berbohong ini rupanya telah mewabah sejak zaman dulu. Umat Israel harus diingatkan dengan tidak jemu-jemu karena Tuhan menginginkan umatnya untuk dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa sekitarnya. Saudara-saudara, mengulang kembali apa yang sudah pernah disampaikan sebelumnya menunjukkan bahwa soal berkata-kata yang tidak benar adalah hal yang harus diwaspadai oleh setiap orang percaya. Bisa saja karena kita ingin membela diri, menyombongkan diri, mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, pencitraan diri, ingin populer, ataupun hanya sekedar bercanda saja, kita kemudian berbohong dengan mudahnya. Karena makin terbiasa berbohong, hati nurani kita akhirnya makin tidak peka akan suara Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar membiasakan diri untuk berkata-kata benar. Mari kita asah hati nurani kita supaya kita terhindar dari pesona dusta. Ini tentu saja tidak mudah. Kalaupun kita sering gagal, mari kita bertobat dan belajar kembali.
menghindari yang tidak layak. Refleksi pagi 1484. Apa hal yang menurut Amsal dianggap tidak layak dan tidak semestinya terjadi? Amsal 19 ayat 10 menjelaskannya. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Saudara-saudara, kekayaan di tangan orang bebal yang berpikiran jahat akan dipakai untuk hal-hal yang jahat pula. Hal ini tidak hanya akan membawa dampak buruk bagi orang lain, tetapi ini juga akan merugikan dirinya sendiri. Bila kekayaan berada di tangan orang yang bijak dan takut akan Tuhan, kekayaan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang tidak baik bisa terjadi pula bila seseorang yang tidak berhikmat diangkat menjadi pembesar. Berbagai keputusannya justru akan merugikan dan menghancurkan orang banyak. Saudara-saudara, bila seseorang hidup di dalam takut akan Tuhan, ia akan hidup bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan kekayaan dan kedudukannya. Ia akan berupaya untuk hidup tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya saja, tetapi ia akan berusaha sungguh-sungguh untuk berpikir dan berbuat apa saja yang baik di mata Tuhan. Apa-apa yang menjadi petunjuk firman akan dicamkan dan dihidupinya demi kemuliaan Tuhan. Itulah yang seharusnya terjadi. Hanya saja dalam kenyataannya, kita sebagai orang percaya sering terlena oleh pesona dunia sehingga kita lupa diri. Akibatnya, kekayaan dan kedudukan yang dipercayakan pada kita justru kita pakai dengan tidak semestinya. Mari kita hindari ini. Belajar panjang sabar dan pemaaf. Refleksi pagi 1485. Karakter seperti apakah yang seharusnya ada pada seorang yang berakal budi? Inilah nasihat dari Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara-saudara, seorang yang hidup dalam takut akan Tuhan pastilah akan memiliki hikmat Tuhan. Ia akan disebut sebagai seorang yang berakal budi, bukan hanya karena ia mampu berpikir dengan jernih dan tajam, tetapi terlebih lagi ia dikenal sebagai seorang yang panjang sabar dan tidak mudah marah. Ia juga dikenal sebagai orang yang tidak pendendam dan tidak suka menyimpan kesalahan orang. Karena ia tidak sombong dan tidak suka jaga gengsi, ia mudah memaafkan kesalahan. Kehidupannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, di dalam kehidupan bersama, pastilah ada saja selisih pendapat, prasangka, ataupun kesalahpahaman yang bisa menimbulkan rasa tidak suka, pertengkaran, permusuhan, bahkan dendam. Walaupun orang percaya selalu diingatkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama, perintah itu akhirnya menjadi seakan-akan seperti angin lalu saja, karena umat Tuhan sering alpa akan panggilan Tuhan bagi dirinya. Bukannya mudah memaafkan, orang percaya justru suka mendendam. Bukannya panjang sabar, orang percaya justru menjadi mudah merasa sakit hati dan ingin cepat-cepat membalas. Oleh sebab itu, marilah kita asah akal budi kita dengan firman Tuhan, dan marilah kita bertumbuh untuk menjadi lebih panjang sabar dan pemaaf. Bersediakah kita?